Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Sadik Putra Muharam dengan NIM 21058117. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan PJBL saya. Itu berkaitan dengan identifikasi permasalahan yang terdapat pada kelas 12 IPS 5 eh, yang dilakukan di SMAN 1 Kecamatan Harau. Nah, permasalahan ini tentunya akan dianalisis dengan pendekatan penelitian tindakan kelas, yang kemudian akan dirumuskan juga terkait dengan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, sebelumnya di sini, nah sebelumnya tentu harus kita ketahui dulu apa itu yang disebut dengan PTK. Nah, PTK sendiri merupakan suatu penelitian yang mana penelitian ini dilakukan di dalam kelas. PTK sendiri dilakukan untuk mengidentifikasi apa-apa saja permasalahan yang mungkin ada di suatu kelas pada saat pembelajaran. Permasalahan itu tentu dialami oleh siswa maupun oleh guru. Yang mana penelitian tindakan kelas ini merupakan salah satu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki praktek-praktek yang telah dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, jadi artinya bahwa PTK ini kemudian dilakukan untuk mendalami permasalahan apa yang terdapat di dalam kelas yang kemudian berdasarkan permasalahan itu akan diidentifikasi apa-apa hal-hal yang perlu dievaluasi dan perlu diperbaiki agar pembelajaran yang dilakukan bersifat komprehensif dan sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, berdasarkan permasalahan ini, peneliti melakukan identifikasi permasalahan yaitu di SMA N1 Kecamatan Harau, eh, tepatnya itu di kelas 12 IPS 5. Berdasarkan studi tersebut, eh, ternyata kelas 12 IPS 5 dalam proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran sosiologi masih dilakukan secara konvensional, dengan guru lebih banyak menerangkan materi pembelajaran dan peserta didik hanya berperan sebagai penyimak. Nah, jadi situasi ini menggambarkan bahwa di dalam kelas pada SMA N1 Kecepatan Harau kelas 12 IPS 5 itu proses pembelajaran masih bersifat monoton atau satu arah, sehingga keterlibatan siswa aktif dalam proses belajar masih terbatas. Guru masih berperan aktif dalam pembelajaran sehingga siswa tidak terlibat langsung. Hal ini menyebabkan siswa mudah mengantuk, mudah capek, dan mudah bosan dalam pembelajaran sosiologi. Jadi berdasarkan masalah ini, peneliti menemukan suatu metode pembelajaran yaitu discovery learning, yang dimana model pembelajaran discovery learning ini tentunya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pembelajaran IPS khususnya pada mata pelajaran sosiologi itu sendiri. Nah, model discovery learning ini adalah suatu pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk terbiasa dalam menemukan, mencari, dan mendiskusikan sesuatu berkaitan dengan pelajaran. Jadi, dalam model pembelajaran ini, siswa dituntut aktif untuk menemukan sendiri terkait materi maupun eh, pemahaman-pemahaman yang perlu untuk mereka ketahui. Nah, jadi model pembelajaran ini mengutamakan peran guru yang menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif dan mandiri. Kegiatan pembelajaran ini menekankan agar peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga peserta didik mengalami dan menemukan sendiri konsep-konsep yang harus ia kuasai. Jadi artinya di sini adalah diharapkan dengan model pembelajaran discovery learning ini siswa itu menjadi terlibat aktif langsung di dalam pembelajaran sehingga diharapkan dengan keterlibatannya itu
di saat proses menemukan materi pembelajaran itu, siswa sedikit banyaknya akan menjadi paham dengan materi yang diajarkan. Berbeda dengan model pembelajaran sebelumnya, ketika guru itu hanya berfokus menerangkan kepada siswa, sedangkan siswa hanya mendengarkan. Disitulah kemudian rentan kepada siswa itu untuk tidak fokus ke dalam pembelajaran. Nah, jadi tentunya discovery learning ini juga memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama itu adalah membantu siswa dalam mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penugasan keterampilan dalam proses kognitif atau penjelasan pengenalan diri siswa ini. Jadi pembelajaran discovery learning ini akan membantu siswa untuk dapat mendalami sejauh mana potensi dirinya untuk kemudian dapat berdasarkan pemahaman itu siswa jadi tahu kecenderungan dan spesifikasinya adalah dalam bidang apa. Jadi discovery learning ini pada dasarnya akan mengenali terlebih dahulu pendekatan-pendekatan atau potensi diri siswa itu sendiri, sehingga siswa itu dalam belajar mereka tidak gampang bosan dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena mereka menyadari bahwa potensi dirinya itu memang di bidang itu. Nah, jadi yang kedua itu adalah discovery learning ini juga dapat menambah pengetahuan siswa lebih mendalam untuk mengenali diri dan keadaan sekitarnya. Berikutnya adalah discovery learning ini membangkitkan gairah belajar siswa dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang, juga maju dan membantu siswa untuk memperkuat atau menambah rasa percaya diri siswa tersebut. Jadi sebelumnya proses pembelajaran yang ada itu hanya bersifat satu arah, sehingga siswa apabila merasa suatu pembelajaran itu atau suatu materi yang ada itu cukup membosankan atau melelahkan, mereka gampang untuk tidak menyimak lagi apa yang disampaikan oleh guru, sehingga dengan model discovery learning ini diharapkan ketika siswa itu telah distimulus atau telah dirangsang untuk dapat eh, mengenali potensi dirinya, maka siswa itu tentu akan lebih fokus dan lebih terarah ketika proses pembelajaran dilakukan, khususnya dalam pelajaran sosiologi sendiri yang mana materi-materi berupa modul dan lain sebagainya itu harus tentunya diinovasikan oleh guru, harus dievaluasi supaya siswa itu lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran discovery learning ini. Langkah pertama adalah stimulasi atau disebut dengan stimulus atau memberikan semacam gambaran atau orientasi kepada siswa bagaimana harusnya mereka itu belajar dengan baik, bagaimana mempersiapkan pembelajaran itu dengan baik sehingga apabila siswa itu telah siap dengan belajar maka mereka tentunya akan lebih gampang untuk mengikuti proses-proses selanjutnya. Berikutnya adalah problem statement. Artinya di sini adalah siswa harus mampu mengenali masalah atau permasalahan terkait dengan materi yang dilakukan. Di sini peran guru adalah sebagai memberikan gambaran umum tentang tema atau konsep materi yang akan diberikan. Jadi setelah diberikan semacam gambaran secara garis besar eh, terkait dengan materi apa yang akan dipelajari di hari tersebut, maka siswa akan mendapat semacam gambaran secara umum terkait dengan konsep serta materi apa yang akan dipelajarinya. Nah, berikutnya adalah data collection. Artinya di sini adalah data-data terkait dengan materi pembelajaran harus diinput, harus diverifikasi, dan juga data-data tersebut harus kemudian eh, dipahami oleh guru. Tentu data-data di sini mengacu kepada materi apa yang akan diajarkan, khususnya pada pelajaran sosiologi, misalnya materi tentang konflik sosial atau norma sosial, masalah sosial, tentang kebudayaan, dan lain sebagainya.
Data tersebut harus dikoleksi dan kemudian diinput dan dilakukan oleh verifikasi. Proses ini dilakukan oleh guru sendiri sehingga guru harus memiliki pemahaman terkait dengan proses atau langkah-langkah pembelajaran discovery learning ini. Berikutnya adalah generalisasi atau artinya itu adalah menarik kesimpulan. Jadi tentunya kesimpulan juga harus diberikan kepada guru, kepada siswa, agar mereka menjadi semakin kuat pemahamannya atau memperkuat pemahaman tentang materi apa yang diajarkan di pada hari tersebut. Jadi tentunya kesimpulan ini bisa dilakukan dengan berbagai metode juga. Siswa juga bisa disuruh untuk menarik kesimpulan tentang materi apa yang diajarkan. Hal ini tentu bertujuan untuk menggali seberapa dalam pemahaman siswa tersebut tentang materi yang telah diajarkan. Jadi berdasarkan proses penarikan kesimpulan tersebut, eh, kita sebagai guru memahami bahwa paham atau tidaknya siswa tentang materi yang diajarkan bisa dilakukan di generalisasi tersebut atau penarikan kesimpulan tersebut. Jadi pemahaman siswa itu tentunya akan menjadi bahan bagi guru untuk bisa melakukan evaluasi-evaluasi dan pengembangan pada pembelajaran di pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir adalah tentang bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning ini pada mata pelajaran sosiologi. Tentunya sosiologi sendiri sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menjadikan masyarakat sebagai labornya, jadi siswa juga harus dituntun atau dibina atau diarahkan untuk bisa pendekatan langsung kepada masyarakat terkait dengan problem atau permasalahan yang sebelumnya telah diberikan oleh guru pada materi pembelajaran. Misalnya siswa itu eh, materi pada hari itu adalah tentang konflik sosial. Nah, jadi model pembelajaran discovery learning berbasis project pada hari itu bisa diarahkan siswanya untuk melihat secara langsung ke lapangan konflik apa saja yang ada di sekitar mereka, yang kemudian tentu akan dilakukan analisis, pemetaan maupun intervensi dari konflik tersebut. Jadi siswa di sini diarahkan secara langsung untuk bisa menjadikan masyarakat itu sebagai labor sosiologinya gitu. Jadi siswa tentunya berdasarkan dengan hasil turun ke lapangan ini, mereka akan lebih paham. Pembelajaran juga akan lebih bervariasi sehingga siswa itu tidak mudah bosan, tidak mudah jenuh dengan model pembelajaran yang biasa-biasa saja, sehingga mata pelajaran sosiologi akan dianggap lebih menarik oleh siswa. Eh, dan apabila mereka telah tertarik untuk mengikuti pembelajaran, tentu pemahaman akan materi akan mengikut. Jadi sebelumnya guru harus mampu menciptakan suasana bagaimana siswa itu tertarik perhatiannya kepada kita untuk bisa mengikuti pembelajaran. Apabila siswa tersebut telah fokus dengan pembelajaran, maka proses penyampaian materi akan lebih gampang untuk dilakukan gitu. Baik, hanya sekian materi dan video penjelasan tentang discovery learning dari saya. Eh, Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.